Halo Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Setiawan. Saya dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Pada kali ini, saya akan menyampaikan materi e-learning mengenai bagaimana tugas pemantau pelaksanaan sistem resi gudang. Ada beberapa topik yang akan kita bahas. Pertama adalah bagaimana pengelola gudang sistem resi gudang menjalankan tugas dan kewajibannya. Ini adalah objek yang akan kita pantau. Kedua adalah bagaimana pemantauan harus kita lakukan. Dan yang ketiga adalah bagaimana penyampaian laporan terhadap hasil pemantauan tersebut. Untuk membahas hak dan tanggung jawab pengelola gudang, kita harus mengetahui di mana posisi pengelola gudang SRG dalam kelembagaan sistem resi gudang. Sistem pembiayaan berbasis komoditas ini akan bekerja dengan baik apabila semua kelembagaan yang ada berfungsi sebagaimana mestinya. Mulai dari badan pengawas, lalu ada pengelola gudang sistem resi gudang, ada pusat registrasi, ada lembaga penilai kesesuaian, belum lagi termasuk asuransi dan lembaga pembiayaan. Pada sesi kali ini, kita akan lebih banyak membahas tentang pengelola gudang sistem resi gudang sebagai objek yang akan dipantau oleh tenaga pemantau sistem resi gudang. Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Sistem Resi Gudang, maka disebutkan pengelola gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik di milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap barang yang disimpan di gudang. Untuk pengelola gudang sistem resi gudang, maka ditambah satu lagi adalah penerbitan resi gudang. Hal-hal itu yang akan kita bahas lebih dalam pada sesi ini. Kalau kita buatkan diagram dari peran pengelola gudang, maka akan tampak kurang lebih seperti ini. Dimulai dari menerima dan menyimpan barang, kemudian pengelola gudang akan melakukan penerbitan resi gudang, setelah itu pengelola gudang akan melakukan pemeliharaan dan merawat barang, dan terakhir adalah penyerahan barang. Selain itu, ada kewajiban bagi pengelola gudang SRG untuk membuat catatan dan pelaporan dari setiap aktivitas yang dia lakukan, serta membantu kelancaran dalam melakukan pemeriksaan. Mari kita bedah lebih dalam apa yang menjadi tugas pengelola gudang SRG sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Sistem Resi Gudang. Yang pertama adalah melakukan penerbitan resi gudang. Tentu penerbitan resi gudang hanya dapat dilakukan untuk barang yang memenuhi ketentuan. Penentuan ini dilakukan melalui pengujian komoditas yang dilakukan oleh lembaga penilai kesesuaian. Lembaga ini akan menerbitkan sertifikat hasil uji mutu dan pengelola gudang akan menginput data dari hasil uji mutu tersebut ke dalam sistem informasi untuk melakukan penerbitan resi gudang. Yang kedua adalah menyerahkan barang sesuai dengan resi gudang. Sesuai dengan resi gudang artinya ada dua hal. Pertama, baik kuantitas, artinya volume barang, atau yang kedua adalah kualitas, bagaimana mutu dari komoditas tersebut. Keduanya menjadi tanggung jawab pengelola gudang selama barang disimpan di gudang, agar barang yang disimpan tidak mengalami perubahan. Yang ketiga adalah melakukan administrasi. Administrasi ini mulai dari pencatatan, proses penerbitan resi gudang, hingga pemeliharaan seluruh dokumen, baik itu terkait dengan resi gudang, lalu resi gudang pengganti, resi gudang yang dijaminkan, sampai dengan pemusnahan resi gudang. Yang keempat adalah membuat, memelihara, dan menyimpan catatan resi gudang. Catatan yang disimpan ini harus dipisahkan dari usaha lainnya selain sistem resi gudang. Sekarang kita akan membedah apa kewajiban pengelola gudang sistem resi gudang sebagaimana diamanahkan di undang-undang. Yang pertama adalah menyerahkan barang sesuai dengan resi gudang. Sesuai dengan resi gudang berarti kualitasnya maupun kuantitasnya sama seperti tertulis di resi gudang. Yang kedua adalah membuat surat perjanjian pengelolaan barang. Surat perjanjian pengelolaan barang ini ditandatangani oleh pengelola gudang maupun oleh pemilik barang. Surat perjanjian pengelolaan barang ini wajib memuat hak dan kewajiban para pihak, bagaimana deskripsi barang, di mana barang disimpan, bagaimana ruang lingkup asuransinya, dan hal-hal lain yang perlu dituangkan dan disepakati bersama. Yang ketiga adalah menyimpan catatan dan pelaporan. Nah, catatan dan pelaporan ini pada termin-termin tertentu wajib dilaporkan ke Bapepti, baik dia sifatnya bulanan, triwulanan, maupun tahunan. Yang keempat adalah mempertahankan kekayaan bersih perusahaan. Kekayaan bersih perusahaan akan sangat berkorelasi dengan berapa besar nilai resi gudang yang dapat diterbitkan oleh pengelola gudang SRG. Untuk PT,
Dipersyaratkan minimal 500 juta atau 15% dari nilai komoditas yang dia kelola. Sedangkan untuk koperasi minimal 200 juta atau 15% dari komoditas yang dia kelola. Yang kelima adalah kewajiban penyampaian laporan secara periodik kepada badan pengawas. Laporan secara periodik ini disampaikan secara bulanan, triwulan, dan tahunan. Laporan apa yang harus disampaikan pengelola gudang? Ini adalah laporan resi gudang dan barangnya, laporan stok harian, dan laporan keuangan. Ada sanksi administratif yang dikenakan apabila pengelola gudang lalai dalam menyampaikan laporan ini, yaitu secara denda mereka bisa kena 100.000 per hari, atau apabila itu masih berlanjut bisa sampai ke pembatasan kegiatan usaha. Kalau itu masih berlanjut lagi bisa sampai ke pembatalan persetujuan. Tadi kita sudah membahas beberapa kewajiban tentang bagaimana pengelola gudang melakukan fungsinya di sistem resi gudang. Kalau kita ingin mengetahui lebih detail tentang kewajiban pengelola gudang SRG ini, maka kita bisa membuka pasal 40 dan pasal 41 dari PP nomor 36 tahun 2007. Setelah mengetahui tugas dan kewajiban pengelola gudang SRG, sekarang saatnya kita mulai mengupas bagaimana sih sebenarnya haknya pengelola gudang SRG. Kalau kita buka di buku undang-undang, maka di pasal 26 itu disebutkan bahwa pengelola gudang sistem resi gudang bisa melakukan penjualan barang resi gudang secara langsung maupun melalui lelang atas persetujuan badan pengawas pada saat atau ketika si pemilik resi gudang melakukan cedera janji terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan pengelola gudang. Contoh sederhananya misalnya ketika terjadi ketidakmampuan bayar sewa. Nah, itu dapat dilakukan penjualan, tapi sekali lagi atas persetujuan badan pengawas. Selain itu, pengelola gudang sistem resi gudang juga berhak mengenakan biaya jasa pengelolaan barang. Biaya jasa pengelolaan barang ini bisa mencakup mulai dari penjemputan barang dari lokasi petani ke gudang, biaya penyimpanan barang, dan biaya-biaya lain yang memang ditawarkan sebagai jasa pengelola gudang kepada pemilik barang. Dalam Undang-Undang tentang SRG, dinyatakan bahwa pengelola gudang itu bertanggung jawab atas kesalahan penulisan keterangan dalam resi gudang, sehingga kerugian yang diakibatkan kesalahan ini tentu akan menjadi tanggung jawab pengelola gudang. Selain itu, pengelola gudang juga bertanggung jawab atas kehilangan dan atau kerugian barang yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menyimpan barang. Misalnya, akibat kelalaiannya ini mengakibatkan kerusakan barang disebabkan atap bocor, kesusutan yang melebihi toleransi susut sebagaimana dituangkan dalam surat perjanjian, atau kekurangan dan bahkan kehilangan barang. Kalau ada pertanyaan, jadi apa yang tidak boleh dilakukan pengelola gudang SRG? Undang-Undang SRG sebenarnya sangat jelas menyatakan bahwa pengelola gudang dilarang menerbitkan lebih dari satu resi gudang untuk barang yang sama yang disimpan di gudang. Kemudian pada pasal 35 itu juga dengan tegas dinyatakan bahwa setiap pihak dilarang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan penerbitan resi gudang dan derivatif resi gudang. Setiap pelanggaran dari ketentuan tersebut di atas, badan pengawas berhak untuk mengenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, lalu denda administratif, setelah itu pembatasan kegiatan usaha, dan seterusnya sampai dengan pembatalan persetujuan. Selain sanksi administratif, ada satu jenis sanksi lagi, yaitu sanksi pidana. Sanksi ini tidak khusus dikenakan kepada pengelola gudang atau lembaga SRG yang memperoleh persetujuan Bapepti, melainkan kepada setiap orang yang melakukan, pertama, manipulasi data atau keterangan, seperti dituangkan pada pasal 42, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun dan pidana denda paling banyak 10 miliar. Selain itu, ada satu ketentuan pidana lagi, yaitu untuk semua orang atau semua pihak yang melakukan kegiatan usaha sistem resi gudang tanpa memperoleh persetujuan badan pengawas. Ketentuan ini sebagaimana dituangkan pada pasal 43 Undang-Undang SRG dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 6,5 miliar rupiah. Demikianlah pembahasan kita mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari pengelola gudang sistem resi gudang. Demikianlah materi yang kami sampaikan kali ini. Saya, Tommy Setiawan, mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membantu kita dalam menjalankan dan mengemban amanah yang diberikan kepada kita. Salam sejahtera, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.